Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, segenap jajaran dewan juri dan panitia penyelenggara Festival Dai Muda, yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdim dari saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya, sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur, manusia pun hidup dengan makmur. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sang revolusi akbar, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kerabat dai yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan di mana pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Islam menyambut dengan hati yang gembira. Ar-Rahim ID mengucapkan marhaban ya Ramadan. TV 9 menayangkan iklan marhaban ya Ramadan. Masyarakat kota dan desa mengucapkan marhaban ya Ramadan. Hingga mall di Surabaya pun menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Diskon 90%, beli 3 dapat 5. Kerabat dai yang dirahmati oleh Allah. Terus, apa sih arti dari marhaban ya Ramadan? Karena tak jarang orang mengucapkan marhaban ya Ramadan, namun dirinya sendiri tak faham apa artinya. Hanya ikut-ikutan tetangga, story di WA mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dia besoknya malah ngopi, main sepeda, ngabuburit padahal sudah tak puasa, pamer cewek yang pahanya terbuka. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu perlu kiranya bagi kita untuk mengetahui apa sih arti dari marhaban ya Ramadan. Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya menjelaskan, marhaban berasal dari kata rohaba yang berarti luas atau lapang. Namun berbeda dengan luasnya lautan yang hanya berisikan berbagai macam ikan, berbeda pula dengan luas dan lapangnya hati seseorang yang terkadang hanya diisi oleh kenangan-kenangan indah bersama sang mantan. Akan tetapi, makna marhaban ya Ramadan yang sejati adalah menerima lapang dada, menerima tamu yang istimewa dengan hati yang gembira. Di bulan Ramadan pula, pahala akan dilipat gandakan. Tidur mendapat ganjaran, apalagi belajar dan menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di bulan yang mulia. Lakukan semua hal yang kamu suka, namun ingat,
Semua hal itu harus tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang ada. Karena tak jarang di zaman sekarang orang melakukan kekerasan atas nama dasar berdalih Islam. Bom bunuh diri dibilang jihad, padahal sudah jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat Islam yang ada. Oleh karena itu, kita harus mengetahui betul bahwa Islam datang khususnya ke Nusantara bukan untuk berperang mengangkat pedang, melainkan sebagai rahmat lil alamin. Islam datang ke Nusantara dengan cara damai, tidak mementingkan permasalahan soal perbedaan. Lakum dinukum waliyadin. Maka jika ada orang yang mengatakan pada kita jihad di bulan Ramadan dengan kekerasan, memukuli orang dan menganiaya, maka kita sebagai warga Nahdien harus dengan tegas mengatakan itu tidak benar, kawan. Berjihad di bulan puasa bukan berarti harus dengan tenaga berperang mengangkat pedang menganiaya orang yang tidak sepaham dan sealiran dengan kita. Akan tetapi jihad terbesar kata Nabi yaitu memerangi hawa nafsunya sendiri. Inilah jihad terbesar bagi kita, yaitu memerangi nafsu manusia. Terkadang kita sudah niat puasa mulai dari malam, pagi hingga siang, akan tetapi kita main ke tongkrongan, anak-anak nawari es degan. Mau diminum lagi puasa, ditolak eman. Wong biasanya dia modit banget, giliran lagi puasa malah neraktir es degan. Malah dengan bilangnya, dengan santainya dia bilang dan berkata, umbien wes, dosane apa jare aku? Dikira malaikat Pak Leknya apa? Lah ini yang harus kita perangi, kawan. Namun bukan dengan kekerasan pukulan tangan, karena itu bisa menyebabkan pertengkaran. Maka ingatkanlah dengan kata-kata, bilang baik-baik. Iya, saya mau ditraktir es degan. Pak Le, es degan 1 bungkus ya. Daripada kalian harus menanggung dosa saya, mendingan mendapatkan pahala memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa. Kerabat dai yang dirahmati oleh Allah. Di sini mari, mumpung kita berada di bulan puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan bulan puasa ini sebagai momentum untuk tawuran. Jangan jadikan bulan puasa ini sebagai momentum untuk ngabuburit, urak-uraan, dan akhirnya ada yang tersinggung harus berantem dengan kekerasan. Mari kita isi bulan puasa ini dengan hal-hal yang baik. Tidak salah ngabuburit mencari malam. Namun jangan isi dengan kekerasan apalagi tawuran. Tidak salah ngabuburit jalan-jalan membeli makan. Namun jangan beli narkoba dan lain sebagainya untuk buka bersama. Jangan. Kita isi bulan yang penuh berkah ini dengan hal-hal yang lebih islami. Warnai bulan Ramadan dengan tingkah laku yang baik, adab yang baik, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan semua hal yang terbaik di bulan Ramadan karena kita berada di bulan yang mulia. Selagi kita berpuasa dengan sewajarnya, tadarus dilakukan, tarawih dilaksanakan, masih ada harapan bagi kita untuk mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada ungkapan lagi, aku raposo wes, dosaku terlalu akeh, kate poso yo percuma. Mulai dari tawuran, miras dan lain sebagainya pernah kulakukan. Astaghfirullahaladzim. Kawan, biarlah itu menjadi masa lalumu. Sekarang mari kita buka lembaran baru dan niatkan dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik.
laksanakan sholat, lakukan puasa, insya Allah masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man soma Ramadana imanan wahtibaban ghafirallahu min dambah, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa terdahulunya. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan dan dapat memahami bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan harapan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa kita kawan, sebejat apapun masa lalu kita, yang penting kita mau berusaha memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya sifat pengasih dan pengampun Allah akan selalu ada bagi kita yang selalu memohon ampun kepadanya. Maka dari itu, mari kita fikirkan kembali jalan yang pernah kita lalui, renungkan perbuatan dosa yang pernah kita buat, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga insan biasa yang tak bisa berbuat sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.